Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. jumpa lagi di YMM Channel dalam rubrik Rutan Ruang Tanya Ruang tahanan. bersama RH Channel dan NBW Channel. Di mana di sini ada tamu terhormat kita, tamu yang tidak asing lagi, yaitu Bung Haris Azhar. Selamat datang Bung Haris. Makasih Apa kabar? Pak Yusuf. Selamat datang. Luar biasa pakai. Iya. Baru pertama kali saya jeger gitu. diundang. Gitu ya? Iya. Ya memang yang pertama Kalau kali diundang semua. makan udah sering. Enggak, pertama kali semua orang yang datang ke sini. Baru ya. Ini baru berapa edisi kita? Mungkin baru 5 edisi dengan ini ya. Gitu. Dan jadi hari ini kita akan membahas dan akan mendiskusikan masalah yaitu yang terkait dengan PIK Pantai Indah Kapuk 2. Nah, PSN. PSN Ya. yang ada di atasnya. Nah, beberapa waktu lalu kita pernah mengundang Bung Said Didu Dua pekan yang dua lalu. pekan lalu dan Dua Bung pekan Said telah menyampaikan semua hasil temuan-temuan dan versi dan menurut pendapat Said Didu apa yang terjadi di PIK 2 dengan payung PSN. Dan tiba-tiba muncul nama Haris Azhar. Muncul nama Haris Azhar Luar yang biasa. biasanya berdiri di posisi Kanan luar. kanan luar, Sekarang jadi kiri luar. kiri luar. Multi sayap. Tapi tetap di sayap, walaupun sayap yang berbeda. Ya, gimana Bung Refli? Ya, saya mudah-mudahan suara kita solid ya. Jadi walaupun saya pegang, lebih baik saya pegang begini juga. Mungkin Cari aman. Cari aman ya. Jadi kawan-kawan semua ya, sobat-sobat semua, kita mau kalau istilahnya cover both side ya kan. Tapi karena side-nya cuma satu, ya covernya both side-nya satu-satu. Jadi 2 pekan yang lalu, Said Didu sudah bicara banyak hal tentang PSN, Partai Sosialis Nasional, Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2. Ya, satu-satu saya sebutkan faktanya nanti biar nanti Haris Azhar yang menjelaskannya. Pertama, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, bukan. Pertama adalah Haris Azhar adalah lawyer dari Aguan. Ya, satu harus diklarifikasi. Yang kedua, munculnya PSN itu cuma 2 hari berselang dari putusan MK atau 4 hari. Ya kan? Ada apa? Ya kira-kira begitu ya kita tanyakan pada waktu itu. Sebelum putusan MK atau sesudah? Setelah putusan MK muncul PSN itu berapa hari setelah putusan MK. Yang ketiga adalah NJOP disamaratakan agar kemudian dijadikan kalau tidak salah per meternya sama 50.000 semua ya. Keterangan saya Didu. Keterangan saya Didu. Sehingga pembebasan karena dijadikan PSN maka bisa dipaksakan dengan konsinyasi kalau menolak kan, tinggal titipkan ke pengadilan kan. Yang keempat, itu PSN 2, PIK 2 itu ada PIK 10. Jadi PIK 2 sampai 10 itu PSN semua. Jadi katanya untuk PSN itu untuk lingkungan, untuk wisata ya, ekowisata, itu dalihnya saja. Tapi yang penting itu bukan ekowisatanya tetapi kawasan PIK 2 itu sendiri yang dalam banyak hal orang mengatakan wah ini kawasan alien ya, kawasan yang berbeda dengan kekuasaan Republik Indonesia jadinya nanti. Tentu dia juga bicara intimidasi kan terhadap orang. Terjadi intimidasi terhadap pemilik lahan. Ya, pemilik lahan. Bahkan di kantor-kantor kelurahan itu ada agen-agen pembebasan lahan. Kalau kita boncengin orang yang mau dibebaskan lahannya, dapat persenan kita. Sampai begitu. Dan isu-isu lainnya yang berkembang di masyarakat, bahkan Daeng Said Didu naik perahu. Dia contohkan, karena tanahnya pun akan terkena dengan PIK itu juga, persis seperti Pangeran Diponegoro yang diukur-ukur makam leluhurnya, akan jadi jalan atau jalan kereta, dan kemudian dia melakukan perlawanan.
Seperti itu. Nah, ini sudah datang Haris Azhar. Tadi skenarionya kita berharap head to head, ya kan, ada Daeng Saididunya. Tapi rupanya Daeng Saididu berhalangan dan tinggal Haris Azhar punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini dalam jangka waktu 1 jam selama-lamanya dan sedikit-sedikitnya terserah. Silakan Bapak Haris Azhar. Ya. Makasih Bang Refli, Pak Yusuf ya. Mudah-mudahan nggak sampai sejam lah. Saya bukan lawyernya Aguan ya. Oke. Nah, kalau ada pakai pendekatan kepentingan mungkin ada, tapi secara tidak langsung. Saya punya kantor hukum. Kantor hukum saya itu kerja, kalau orang suka lihat saya. Sorry, nama kantor hukumnya? Haris Azhar Law Office. Oh, Haris Azhar Law Office Iya, ya. makasih juga udah bantu promosi di sini. Iya. Nggak boleh. Hah? Dilarang. Boleh. Kan dilarang kan Sama Padi, mengiklankan. Padi nggak boleh. Kode etik. Nah, jadi saya punya kantor hukum sudah bertahun-tahun. Kita memang kerja profit maupun juga non profit ya. Yang orang suka lihat saya kerja advokasi, urusan hak asasi kayak gitu kan, itu kadang pakai kantor itu juga. Tapi di kantor itu juga kita punya sektor yang profit gitu. Memang kerja biasa, firma biasa. Ya. Jadi kita punya banyak klien-klien yang juga perusahaan. Urusannya macam-macam, ada urusan utang piutang apa segala macam. Nah, salah satunya itu adalah anak perusahaan atau perusahaan yang mengelola Pantai Indah Kapuk itu juga. Oke. Nah, kita jadi konsultan di situ, kasih pendapat beberapa masalah soal keperdataan, masalah properti dan lain-lain. Sorry, konsultan di perusahaan, anak perusahaan. Jadi berapa perusahaan yang jadi klien? Kalau perusahaan di ASG banyak. Ya, tapi yang menjadi kliennya Haris Azhar Law Office Cuma satu. satu ya. Boleh disebutkan namanya? Nggak Bisa. Oh, nggak bisa ya. Itu oke, Itu kerahasiaan. Rahasia dagang. Oke. Kan. Oke. Nah, jadi kita di sana kasih, udah lama ini sebetulnya, Berapa tahun? sudah setahun setengah lah. Oh, setahun setengah itu lama ya? Enggak, seolah-olah kan kesannya kayak gara-gara ribut belakangan ini saya jadi Oh, jadi centengnya gitu. Ah. Oke. bukan jadi centeng, jadi lawyer. Iya. Jadi saya mendudukan dulu Kan seolah-olah. faktanya Seolah-olah. dari bahasa yang dilempar oleh saudara saya Didu itu ya. Oke. Saya juga lihat di beberapa video dia bicara terlalu ambil enteng aja. Itu satu hal. Yang kedua, soal saya udah lihat juga video beliau itu yang Di atas perahu. Belakangnya di atas perahu. Di atas perahu. Ada beberapa hal yang saya mesti sampaikan yang sebenarnya juga saya bantu pihak perusahaan menyusun pernyataan-pernyataan yang berbasis pada data dan fakta. PSN-nya kalau dibilang PIK itu hanya untuk satu kawasan ekowisata. Kalau nggak salah itu 1.700 hektar saja. Di PIK? 1.700 hektar di PIK 2. Di PIK 2. PIK 2, oke. 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 Jadi bukan seluruh P. Oke. Bukan PIK 2 sampai PIK 10 kata saya di bakal. Bukan. Jadi berlakunya PSN itu untuk PIK 2? Hanya PIK 2 dan hanya belakangan saja. Dan bukan berapa hari tadi, 2 hari pasca putusan MK. Pokoknya beberapa hari pada pasca diumumkan di koran, di media, mungkin beberapa hari pasca MK. Iya. Tapi sepertinya saya kurang tahu pasti karena bukan saya yang ngurusin juga. Iya. Kayaknya sudah jauh sebelumnya. Bukan terlalu lama juga. Saya juga nggak pernah dengar gitu karena saya bukan urusan saya di perusahaan itu untuk ngurusin. Sebenarnya PSN itu kan bukan soal pengumumannya, tapi Kepresnya itu kapan? Nggak tahu saya. Oke. Tapi jangan lupa Kepres juga bisa dibilang dibuat mundur bisa juga. Ya, bisa ya kan bekas orang dalam kan. Ordal. Nah, jadi Nggak pernah saya jadi ordal. Di Senmek ya. Jadi presiden nggak Jadi pernah. saya mau katakan bahwa kalau PIK dibilang berlindung di balik kebijakan PSN, sepertinya tidak seperti itu. Bahwa di dalam kawasan PIK ada yang dijadikan PSN, iya. Itu satu. Yang kedua, kalau PSN bukan berarti terus PIK dapat APBN seperti PSN yang lain.
Karena saya juga gara-gara pernyataannya saudara saya itu saya juga banyak tanya ke pihak PIK yang mana sebetulnya kemarin-kemarin bukan ini urusan saya, jadi saya tanya juga kan. Apa namanya, itu 100% didanai sendiri oleh PIK. Gitu. Jadi PIK mendanai sendiri. Untuk PSN-nya? PSN itu, ekowisata itu. Oke. Nah sekarang tanahnya, lokasinya. Lokasinya itu tidak ada warga di situ. Memang lokasinya adalah lokasi yang memang banyak mangrove-nya dulu ada atau hutan. Yang kondisinya sudah habis hutannya. Jadi kalau dengan bahasa pembelaan saya mau bilang justru sebetulnya PIK ini mau menghijaukan kembali. Gitu. Mau menghijaukan kembali. Dan kalau nggak salah itu kawasan perhutani. Jadi mungkin ada kerjasama juga dengan perhutani. Mungkin ya. Saya nggak bisa pastikan soal itu. Jadi sebetulnya PIK ini mau menghijaukan kembali dengan bungkusan soal PSN. Bahwa PSN-nya sampai PIK berapa? 10. Ya kalau itu sesuatu yang baik, mungkin orang akan bilang amin. Artinya belum tentu ada. Daeng Saididu belum mengatakan bahwa sudah fix 10, tapi itu akan menjadi sampai 10 nantinya katanya. Ya, di PSN-nya. Ya, jadi di PSN-nya. PSN-nya enggak, PSN-nya cuma hanya di ekowisata itu. Enggak, maksudnya dalilnya ekowisata, tapi nanti akan di PSN-kan semua itu dari PIK 2 sampai PIK 10 kan. Tapi kan belum. Jadi dari PIK 2 program daripada Agung Sedayuni ya, itu dari PIK 2 sampai PIK 10. Dengan keluarnya, turunnya PSN di PIK 2, maka 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 ini ditarik menjadi satu dengan PIK 2. Bakal mengikuti kira-kira gitu. Bakal mengikuti memanfaatkan PSN dijadikan satu gitu. Dijadikan satu. Gitu. Apakah benar begitu? Kalau saya tidak pernah dengar ada pembicaraan seperti itu. Ya. Oke, tapi teruskan yang Anda ketahui dan Anda ingin bela. Itu mungkin jauh lebih baik. Saya ingin meluruskan aja faktanya bahwa yang PSN di PIK itu hanya 1.700 hektar. Yang lahan kosong, cenderung berair. Dan itu yang mau di PSN kan untuk ekowisata. Nah, sesimpel itu aja. Jadi kalau dikatakan bahwa nanti berlindung di kebijakan PSN, mengusir orang dan lain-lain, yang di 1.700 itu saya sampai tanya kemarin nih sebelum kita ambil video ini, itu tidak ada penghuninya. Karena kalau ada penghuninya juga aneh, karena itu kawasan kalau nggak salah perhutani punya. Nah, meskipun di kawasan perhutani kan boleh juga ada orang tinggal, tapi kan biasanya ada hubungan dengan si perhutani surat menyuratnya. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Kalau dikatakan bahwa dengan kebijakan PSN lalu mengusir orang, tidak bisa. Dan ngomong-ngomong, PIK ini kan sudah belasan tahun proyeknya. Tanpa PSN pun mereka sudah kerja. Gitu. Jadi sudah punya ritme kerja seperti itu. Nah, itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi apa? Hal lainnya lagi. Harga 50.000 tergantung lokasinya, Pak Refli. Ini dibilangin semua dijadikan 50.000 NJP walaupun ada yang sudah ratusan ribu. Agar gampang dibebaskan. Itu tergantung desanya. Tergantung kecamatannya, lokasinya. Gitu. Karena saya ngurusin yang begini-begini udah beberapa kali memediasikan orang, bantuin orang, termasuk orang-orang yang kesannya mau jual, ternyata sebetulnya dia udah 2-3 kali pernah ngejual. Ada yang nakal-nakal juga ada, yang baik juga ada. Saya bantuin, mediasiin, sukses, berhasil juga banyak. Jadi macam-macam kasusnya, nggak bisa dipukul rata begitu. Di lapangan juga apa tadi istilahnya brokernya. Kalau nongkrong di kelurahan banyak, betul banyak. Nah, itu ada lapisannya, ada yang nongkrong di tukang nasi goreng, ada yang nunggu di warung. Nah, itu ada lapisan-lapisan kayak gitu. Saya juga kena pranknya kayak gitu juga sering. Nah, makanya saya selalu nanya kalau mau mediasiin begitu, saya tanya, kamu yang punya tanah bukan? Bahkan saya pernah ketemu beberapa kali yang punya tanah pun sebetulnya sudah pernah jual lewat orang lain. Terus dia mau coba lewat orang lain lagi yang bawa ke saya. Tapi saya selalu ngecek ke mekanisme yang saya punya dan ternyata nih orang
sudah pernah ngejual. Nah, jadi balik ke soal harga dulu. Iya. Itu tergantung desanya. Lalu tergantung kondisi tanahnya. Ada yang namanya tanah air, tanahnya berair. Iya. Nah, empang atau ada juga yang di benar-benar pesisir, tapi sudah terkikis Pak Yusuf. Berarti ada yang di atas 50.000? Ada. Paling rendahnya 50.000? Ada 20.000. Oke. Gitu. Jadi nggak benar. Nah, jadi soal di sana itu munculnya tanahnya, PSN, di sana itu tanahnya nggak, begini. maksudnya gini, ini kondisi dulu iya, Iya. bervariasi, kata saya dulu kan. Tapi setelah adanya PSN, Semua kemudian semua enggak. NJOP-nya disamaratakan jadi 50.000. Enggak begitu. Enggak begitu. Oke. Jadi Itu sih saya batanya gampang, nggak begitu lah. Oke. Enggak 50.000. pola pembebasannya Di tempatnya dia saya tanya sama salah satu pejabat di lokal sana. Iya. Dia bilang di situ harganya pasarannya malah 50.000 Pak Aris. Saya nggak ngomongin kasusnya saya dulu nih ya. Iya. Saya tanya di desa ini harganya berapa? Situ pasaran 50.000. Saya nggak pakai bahasa NJOP, nggak pakai harga apa gitu. Berapa 50.000? Nah, saudara saya Didu itu punya tanah di sana, di desa tersebut. Nah, info yang saya dapat luasnya kurang lebih 9 hektar. Gitu. Nah, tanahnya dia itu kalau di lokasi yang tadi saya maksud itu ya memang pasarannya 50.000. Apakah dia merambah sampai ke PSN ini gara-gara harganya dia nggak terima? Menurut saya juga nggak fair. Gitu. Artinya Kecuali gini, memang kalau dia memang orang yang melawan PSN di mana-mana. tapi gini, artinya kalau bukan PSN, kan dia kan berhak untuk menolak untuk dijual, karena itu kan Berhak. berlaku bisnis to Mau bisnis, PSN nggak PSN dia juga berhak kok sekarang. private to private. iya. Dia berhak kok. Saya nggak ngomongin PSN, dia punya tanah, dia punya surat, Iya. dia bisa buktiin. Asal suratnya surat dia. Iya. Pertanyaannya sekarang kan Pak Refli pernah nanya dia nggak? Terus surat udah tanahnya dia, suratnya apa? Oke. Udah sertifikat nama dia belum? Oke, tapi kan sertifikasi kan tidak menunjukkan kepemilikan kan. Kadang-kadang ada orang membeli Nah tapi itu belum dia balik nama. makanya. Jadi Kan banyak misalnya juga kasus tanah. di sana Iya. orang backdoor beli, Iya. gitu. Beli di belakang, ya kan? Karena dia nggak bisa muncul sebagai pemilik, ya kan? Karena dia backdoor, terus dia ambil isu lain, Oke. ya kan? Gitu. Saya nggak bilang bahwa PIK ini sempurna ya. Oke, tapi terlepas dari backdoor apa enggak tadi ya, intinya adalah kan kalau tidak PSN kan nggak boleh memaksa orang untuk jual tanah. Nggak bisa. Karena kesannya kan sepertinya ada PSN juga nggak bisa. Kalau PSN bisa, kalau jalan tol Nggak bisa. bisa jalan tol. Bisa jalan tol. Ya bisa, tapi kan dikasih uang pengganti. Iya. Oh iya dong. Iya. Itu Dan artinya itu- bukan pemaksa. Iya, tetapi kalau orang menolak itu dikasih ke pengadilan uangnya, konsinyasi. Jadi ada Iya. tim appraisalnya. Jadi kalau misalnya sebuah kawasan dinyatakan PSN, maka pembebasan lahannya itu bisa dipaksakan melalui undang-undang pengadaan lahan. Tetapi harganya ditentukan oleh appraisal. Nah, kalau misalnya dia tidak sepakat dengan harga itu, silakan dia banding ke pengadilan. Iya. Nah, gitu. Nah, itu tempuh aja semua. Uangnya dititip. Cuma kan berperkara nggak gampang juga. Enggak, makanya saya mau tanya. Ada orang Makanya mau saya tanya, makanya kalau misalnya tanahnya merasa nggak dapat harga murah, Iya. terus menyerangnya soal kebijakan PSN, nyambung nggak nih? Oke. Itu Paham nggak? ya. Ini kan soal kepentingan pribadi, I know. kalau ini kebijakan. Saya orang yang pribadi, secara pribadi, Iya. dan saya bicara di mana-mana. Saya nolak PSN. Gitu. Tapi bahwa saya dalam konteks kerja kantor hukum saya, ada klien saya yang begini kan saya nggak di luar urusan saya. Kalau boleh tahu, itu klien Anda itu menguasai lahan. Saya nggak ngerti kan. Orang kan gini, ini kan ada proyek PIK 1, PIK 2, PIK 3, PIK 4. Iya. Dia punya proyek, tapi proyek tersebut kemudian belum membebaskan lahan orang, atau lahan orang itu akan dibebaskan dengan proyek itu. Kan ini maksud saya, bagaimana mungkin orang bikin proyek tapi tanahnya belum tanah dia gitu. Jadi begini Pak Refli, di dunia properti, Iya. orang bisa ngajukan izin lokasi. Pertama itu. Izin lokasi. Iya. Ya.
terlepas kita setuju nggak setuju nih ya, I know. tapi realitinya kayak gitu. Iya. Izin lokasi, nanti dari izin lokasi itu dipersyaratkan sejumlah persen Anda harus menguasai lebih dahulu. Misalnya Anda mau bikin pergudangan, Iya. atau mau bikin soal perumahan, atau terintegrasi seperti PIK, Iya. antara jalanan, fasos, lalu soal pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, ekowisata, perumahan dan lain-lain. Diajukan tuh. Nah, nanti dia keluar izinnya. Setelah dia punya izinnya dengan sejumlah kelengkapan tadi itu, nanti dia disuruh melengkapi lagi. Ya. Dan juga segera melakukan pembangunan. Bukan jarang-jarang tuh orang punya izin, nggak ngapa-ngapain, nggak lakukan pembelian tanah, nggak melakukan pembangunan, dicabut izinnya. Tapi ada begini, batas waktunya. kan Anda setuju pastinya kan kalau seandainya ada masyarakat yang mendiami tempat tersebut, let's say selama 25 tahun misalnya. Kan dia first option kan dia yang berhak untuk mendapatkan bahkan hak milik kan. Kalau dia Tanahnya? Iya. Kalau secara terus-menerus dia Kan nanti si perusahaan datang atau yang punya izin datang nawarin, mau nggak? dibeli. Jadi gini Bang Refli, setahu saya yang namanya sebuah kawasan yang akan dibangun itu tidak harus orang itu menguasai lahan itu secara keseluruhan maupun jumlah tertentu. Tapi bagaimana kepiawaian dia bisa mengeluarkan izin lokasi. Tatkala izin lokasi itu dimiliki, pemilik tanah yang ada di dalam izin lokasi tidak akan bisa membangun, tidak akan keluar izin IMB. Nah, maka mau tidak mau Jual. bisa jual juga bisa tidak. Ayo, tapi nggak bisa bangun. Tidak bisa bangun. Nah, Karena akhirnya lokasi itu sudah dikasihkan ke pengembang. kurang lebih begitu. Nah, maka tapi di sini terjadi transaksi jual beli saling tawar menawar agak normal. Memang dia jual agak murah karena sudah tidak mungkin bisa bangun, dan sama kondisi si pemilik tanah ini juga nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh begini, ada lahan seluas 10 hektar. Bung Refli cuma punya 2000 meter, berharap bisa nambah sampai sekian hektar. Bung Haris juga sedemikian rupa, punya 30.000, kepingin nambah. Nah, sama-sama. Nah, saya datang tahu-tahu sudah punya izin lokasi. Jadi saya punya kesempatan lebih besar daripada pemilik-pemilik lain. Maka dari itu mulailah mereka membuka pintu untuk negosiasi. Nah, tapi kalau sebuah program besar seperti yang akan dilakukan oleh PIK, ini saya melihat ada indikasi dia akan mencari kekuatan baru, yaitu dikeluarkannya PSN. Tatkala keluar PSN, ini yang saya akan menjadikan pertanyaan kepada Bung Haris. Saya sepakat, tidak mungkin PSN itu open. Feeling saya, tidak mungkin dia open, yang bisa ditarik dari 2 sampai 10. Biasanya pasti izin lokasi mengacu kepada luas tanah, PSN pun juga saya rasa demikian, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan PSN ini, dengan keluarnya PSN ini, perusahaan tersebut yang akan membangun ekowisata atau programnya sampai ke PIK 10, menggunakan metode yang mana? Karena punya payung hukum, maka memaksakan kehendak, dalam arti kata sudah tidak lagi melihat NJOP, tidak melihat harga pasaran, dia akan paksakan dipatok dengan harga sama dengan di sana, atau ya itu kembali lagi dengan harga sudah dipatok 50.000 misal. Kalau tidak mau, ya tetap mereka akan jalan. Hari lama-lama orang ini kekurung. Nah, ini mana yang dipakai oleh ini? Karena kalau tanpa PSN itu tidak bisa, seperti yang Bung Refli pernah ceritakan, namanya proyek pemerintah untuk kawasan infrastruktur dan lain sebagainya itu rinci dan rapi, tidak berani nabrak rambu-rambu. Tapi kalau udah punya izin lokasi, punya PSN, ya udah, apalagi model-model perusahaan-perusahaan besar seperti Agung Sedayu, ya pasti akan nabrak semua rambu-rambu. Nah, apa iya begitu gitu? Itu pertanyaan saya. Saya jawab dulu satu-satu nih ya. Iya. Banyak ini beruntut soal pertanyaannya. Tadi soal yang orang nggak mau jual. Iya. Misalnya ada satu perusahaan punya izin lokasi di 1 hektar, di tengah-tengahnya tiba-tiba nyempil ada 2000 meter. Sorry, di PIK itu banyak perusahaan atau satu aja sebenarnya, satu konglomerasi, satu induk perusahaan. ASG, Agung Sedayu. Itu cuma satu perusahaan itu kan? Agung Sedayu ya punya properti di mana-mana. I know. Artinya cuma satu perusahaan itu kan? Kalau pengakuan saya holdingnya itu. Iya, holdingnya itu iya. kan. Turunannya banyak. I know.
Anda di holdingnya kan? Enggak. Oh di turunannya. Oke. Kalau pengakuan saya Didu, di Ya. samping tanah di situ milik masyarakat pada umumnya sebagian sudah ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah membeli dari dulu atau sudah dimiliki oleh perusahaan atau perorangan. Ini pun kena, nggak bisa menghindar. Itu cerita saya Didu. Oke. Nggak, saya gini dulu deh. Ya. Soal praktek dagangnya dulu. Ya. Kalau Anda misalnya punya tanah 2.000 di tengah 10.000, Anda nggak mau jual, ya kan? Anda mau bangun bisa, Pak Yusuf. Tadi kan Pak Yusuf bilang nggak bisa. Bisa. Cuma nanti kecocokannya kan nyocokin, ketemu. Iya. Udah, kalau Anda nggak mau jual, Anda mau bikin apa? Karena izin kami adalah misalnya di sini taman, di sini gedung, Iya. di sana kolam bebek, misalnya atau segala Iya. macam. Nah, kecocokan itu yang didiskusikan. Ya, bisa. Ya, betul. Iya. Boleh dibangun, tapi Boleh, harus menyesuaikan boleh. dengan Iya. master plan yang ada. Oke. Master plan bisa dirubah, bisa Betul. juga. Saya pernah bantu warga di sana bebasin satu kampung. Gitu. Lalu apakah jadinya si PIK merubah rencana? Merubah. Gara-gara kita bebasin waktu itu. Jadi pernah juga seperti itu dan bisa perubahan itu. Nah, saya iseng-iseng pernah ngobrol 1-2 sama 1-2 petinggi di sana. Kalau ada yang mau kerjasama bisa. Di properti lain saya juga pernah nanya, bisa dikerjasamakan. Jadi mereka udah membebaskan izin lokasi keluar, tiba-tiba ada yang mau masuk, itu bisa. Jadi teorinya begitu, di dalam prakteknya itu bisa teori tersebut. Nah, yang berikutnya lagi soal tadi harga ya, Pak Yusuf bilang. Iya. Harga dengan PSN dipukul rata enggak. Nah, ini yang saya mau menjelaskan begini, bahwa perusahaan properti seperti Pantai Indah Kapuk ini sudah belasan, mungkin udah lebih dari 20 tahun bekerja. Mereka punya pola. Itu pola yang nggak dikit-dikit juga bersengketa sama orang. Yang orang nuduh macam-macam, yang si perusahaan juga nuduh macam-macam. Ketemulah berbagai macam bentuk atau pembagian peran tadi. Jadi menurut saya, yang saya lihat, pengalaman saya, mungkin saya memfasilitasi orang itu udah lebih dari 30 kali ya, urusan ribut-ribut begini dengan PIK. Itu di setiap desa, saya ulang lagi tadi, itu saya sudah sampaikan, di setiap desa itu harganya beda-beda. Nah, begitu keluar PSN, saya juga coba lihat juga di beberapa tempat, karena nggak semua PSN itu bentuknya properti atau infrastruktur, ada juga yang soal-soal lain kan. Itu harganya tetap harga, ada timnya. Ya, tim appraisal tadi. Timnya ada di di BPN, di KL yang terkait. Nah, kita di kantor juga suka ngurusin beberapa hal, pernah dapat laporan juga becak kayu dan lain-lain. Ada timnya, Om Refli. Nah, yang menentukan itu semua. PSN itu dia meniadakan ruang konsultasinya itu. Tapi kalau soal harga, itu mengikuti harga yang ada di lapangan. Itu. Yang nakal bukan di harga, yang muncul untuk menerima uang, itu yang bermasalah. Saya punya kasus misalnya, sedang bantu satu keluarga ahli waris, ya kan? Nah, salah satu warisannya itu kena PSN. Nggak bisa dieksekusi. Kenapa? PSN yang 1.700 tadi? Bukan. Beda, tempat lain? Di Bintaro ini. Oke. Nah, duitnya ditaruh di pengadilan. Ini sengketa waris. Sengketa waris. Jadi masalahnya ada di situ. Kita mesti lihat dulu kasus per kasusnya. Nggak bisa juga dong kalau dia berdalih bahwa gara-gara PSN harga disamaratakan. Enggak juga. Nah, jadi itu dulu satu hal menurut saya. Jadi kalau bukan itu apa dong, Bung Laris? Yang diharapkan dengan dikeluarkannya PSN? Saya nggak paham. Dugaan saya, ini pendapat saya ya. Iya. Pendapat saya ya. Ini PIK ini kan juga baru. Mem-PSN-kan salah satu wilayahnya atau di PSN-kan. Sebelum ada PSN-PSN-an ini, PIK juga udah jalan. Ya kan? Ini kan juga namanya pengusaha nggak mau benturan sama pemerintah. Ya kan? Kita nggak tahu nih asbabul wurudnya, apakah diminta untuk ngambil PSN atau memang meminta PSN.
Tapi kalau saya coba ingat-ingat, 1-2 kali saya berpikir, tanpa PSN mereka juga sudah jalan. Tapi akan kesulitan. Enggak. Untuk mapping tanah bisa menjadi bulat, bisa lahan itu bisa dibebasin, tidak semudah itu Bung Aris. Kalau tanpa adanya izin lokasi, tanpa adanya PSN, akan panjang makan waktu puluhan tahun. Itu sih menurut saya pendapat ya Pak Yusuf. Iya. Pendapat Anda ya. Tapi menurut saya mereka bisa jalan tanpa PSN. Bahwa tidak sempurna, iya. Iya, tidak sempurna. Iya. Jadi hit and run, bebasin sini, bangun, jual, bebasin sini, bangun, jual, gitu. Kalau proyek ambisiusnya sampai berapa? 8, 10 apa berapa Jadi belas? kalau pengalaman saya itu PSN itu misalnya di jalan tol ya, atau di tempat lain, kenapa kemudian orang berlomba-lomba ingin di PSN-kan? Kalau di PSN-kan sebuah proyek infrastruktur, pengadaan lahannya oleh negara, jadi walaupun minjem uang BUMN misalnya, ya saya ada pengalaman misalnya membebaskan lahan itu jalan tol itu karena negara nggak punya uang, itu menggunakan uang BUMN dulu yang bersangkutan dan bahkan merugi. Iya. Misalnya dia untuk membebaskan lahan dia pinjam uang di bank dengan bunga 7%. Tapi pemerintah Itu pengalaman waktu di BUMN NT dulu. iya, jadi pemerintah bayarnya dengan 5%. Kenapa begitu? Karena penugasan Atas nama negara. atas nama negara. Nah, saya agak surprise ketika ada PSN tapi pembebasan lahan kok tetap sendiri. Itulah. Makanya saya mau Jadi bilang, apa jangan-jangan. arti PSN-nya? Kalau nggak gitu. tahu. Karena PSN itu kan pasti salah satu keuntungannya itu. Gitu. Barangkali kan begini nih, ini ada proyek PSN. Iya. Kita lagi mau membangun. Dipanggil, kamu bantuin ya. Ini PSN nih. Gitu. Kamu kerja di tempat kamu. Nah, selain Bisa itu memang pembebasan lahannya bisa dalam tanda kutip dipaksakan. Tapi tadi dengan appraisal. ya, tapi tanahnya nggak ada yang dibebas oleh tanah perhutani. Iya, tapi tetap aja dibeli kan. Kalau Kalau nggak misalnya tahu, gini. saya nggak tahu bisa kerjasama juga. Oke. Jadi, kalau itu perhutani semua tanahnya. Nggak tahu, tapi sebagian besar. Jadi gini, itu yang di PSN kan, itu mau dibangun ekowisata. Iya, itu tanah perhutani Itu semua. daerah hijau. Kan ada salah satu media yang bilang yang titik lokasi PSN-nya di lokasi hijau. Lah memang itu mau dibangun lokasi hijau. Dan itu Tidak dibangun milik betul. perhutani semua, nggak ada milik perorangan atau swasta. Seberapa luas milik perhutaninya saya nggak tahu. Oke, yes. Dan kalau saya mau bela begini nih, ini kan justru lahannya hancur. Harusnya kan hutan. Masa perhutani nggak ngurusin hutan? Betul nggak? Pada bingung kan? Enggak juga, perhutani Kalau gitu kalau udah bukan pohon hutan, jati juga perhutani. kalau udah bukan hutan ngapain perhutani kuasai? Nah, Ya, ada juga. ada lahannya perhutani. Ada hutan Belanda, zaman Belanda itu Iya, ada info yang saya dapat. Iya. Ini lahannya milik perhutani, seberapa luas saya nggak ngerti. Ya itu kemudian mau dibangun ekowisata. Oke. Ada media satu yang nulis, media nasional bilang sudah di tagging lah kira-kira itu mau jadi lokasi PSN-nya PIK. Iya. Nah, tapi dia nggak tulis tuh PSN-nya PIK itu adalah ekowisata dan lahan itu adalah lahan hijau memang. Jadi dari hijau ke hijau. Gitu. Jadi Proyek ekowisatanya sendiri milik siapa nanti? Ah, itu saya nggak paham. Kalau milik swasta berarti pemerintah. Kalau negara dugaan saya kehilangan kalau PSN tanah. pasti kerjasama, Pak Yusuf. Ya, kalau kerjasama boleh. kalau tata. PSN intinya adalah Ini kita asumsi aja ya. artinya dia biasanya dapatnya konsesi. Mungkin begini Om Refli. Dilihat nih orang setiap Sabtu Minggu sekarang udah nggak ada jarang yang ke Ancol, pada perginya ke PIK. Ini kita ngomong-ngomong goblok-goblok aja nih ya, saya nih. Ya kan nggak banyak lagi orang pergi. Saya nggak pernah kepik itu gimana? Ini kan orang banyak, kan? Bukan semua orang. Ya kan? Saya nggak bilang semua orang. Oke. Kalimat saya banyak orang sekarang kalau Sabtu Minggu ke PIK. Nah, dilihat kenapa jadi swasta doang nih yang untung. Pemerintah pengen dong. Oke. Nah, saya pernah ngobrol dengan salah satu menteri juga salah satunya. Yang sangat terkait, saya nggak usah sebut nama dan jabatannya. Dia bilang sebetulnya Pak Haris ya terlepas dari soal yang banyak orang ngadu, sengketa apa segala macam.
ya senang juga kita ada swasta yang mau bangun di sana. Hmm. Tapi kepentingannya dia nih, kita bisa challenge, dia bilang untuk bangun tembok tembok untuk membatasi air itu yang masuk ke Oke, abrasi. abrasi dan Oke. lain-lain. Ya tapi saya juga men-challenge ya Pak, tapi kan ada beberapa isu lain segala macam. Nah, jadi ada banyak faktor juga gitu. Nah, balik ke soal PSN yang 1.700 tadi itu, pertanyaannya Pak Yusuf tadi, bayar apa enggak? Mungkin dugaan saya, mungkin pemerintah berpikir ini kok swasta bisa bangun di PIK 1, PIK 2. Nah, dia minta nih lokasi kita dibangun juga, ya kan? Di nama yang dituduh-tuduh itu, yang namanya aguan itu, dia kan juga ditunjuk buat IKN. Ya. Nggak ada yang bisa mengkonfirmasi sebenarnya dia yang minta atau dia diminta. Itu. Tapi kan ini dua case yang berbeda, Bung Haris. Nggak, Kalau untuk yang PSN yang di PIK juga ya? Iya, dia pingin kerjaan dia di PIK ini atau PIK 2 dan seterusnya untuk ekowisata dan lain sebagainya, dia pingin relatif aman, tidak terganggu, terbuka jalan lebar. Nah, dia menerima. Tatkala dipaksakan harus masuk di IKN, tapi IKN ini kan dia bisa lanjut bisa tidak, tapi yang di sini tetap tidak bisa dihindari. Iya. Jadi tapi ini, termasuk yang di PIK yang di sekarang pun nggak ada PSN pun mereka tetap jalan kok. Oh iya. Bahkan menurut saya nih, ini soal ekowisata ini saya baru dengar sebetulnya. Ya. Nah, saya menempatkan omongan saya ini sebagai bukan konsultan, karena konsultasi saya, jasa yang saya berikan itu nggak ada kaitannya sama soal-soal begini. Nggak ada kaitannya dengan komunikasi gitu. Iya, saya bagian yang hal-hal yang lain lah. Nah, saya nggak pernah dengar. Dari berapa puluh kali saya urusan sama beberapa remeh-temeh itu urusan, beberapa juga kasus yang kita kasih pendapat hukum, saya nggak pernah dengar soal rencana bangun ini. Mungkin bisa dibantah omongan saya ini, tapi saya juga nggak pernah dengar. Gitu. Nah, artinya apa saya mau bilang Pak Yusuf? Tiba-tiba saya tidur mau gugat, PIK nggak boleh dapat PSN, dibatalin, ya PIK-nya jalan terus. Menurut Anda PSN tersebut bukan untuk kepentingan swasta, tapi kepentingan negara. Tapi kepentingan negara dan masyarakat. Iya. Kalau saya mau agak sedikit menudingnya seperti itu. Karena saya menuding bahwa PSN itu adalah gate, pintu gerbang, ya kan? Ya. Dalam menguasai lahan yang lebih mudah nantinya, kan begitu? Ya. Maka dikatakan PSN-nya itu akan 2 sampai 10 itu PSN semua. Ya, tapi itu terlalu berlebihan, dan terutama dengan konteks dia punya tanah yang dia nggak terima, harganya ditawar 50.000 per meter. Tapi kenapa? Saya kalau dia mengkritisi saya juga mau mengkritisi dia. Iya. Ya, dia ngangkat soal PSN ini di PIK ini hanya karena dalam kaitannya tanahnya dia terhargakan hanya 50.000. Emang harus dijual? Itu kan nggak harus dijual. Ada tanya sama dia. Oke. Bukan tanya sama saya. Tapi kalau soal tanah itu kan saya tidak maksudnya dia mengatakan kalau tanah dia pun kena itu kan itu sudah dia. Ya, tapi kan saya juga ngecek fakta. Kan dia ngomong fakta yang dia temukan ke Anda. Iya. Nah, Anda ngundang saya sampaikan fakta yang saya punya. Saya juga ngecek di lapangan. Iya. Jadi tanahnya dia terhargakan 50.000. Oke. Nah, kalau dia mau protes, dia mesti protes sama tetangga-tetangga yang jual. Kenapa dia jual 50.000? Tetangga sudah jual? Nggak tahu. Tapi pasaran, kalau ada pasaran kan berarti kan ada beberapa lokasi dijual harga segitu. Oke. Jadi sebenarnya begini Bung Haris ya, saya tidak menafikan bahwa tidak semua perusahaan itu menabrak semua rambu-rambu. Apalagi model-model perusahaan besar. Tapi realita di lapangan itu sampai hari ini, itu yang namanya perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan properti besar, termasuk yang bergerak di bidang kehutanan dan lain sebagainya, kebun dan lain sebagainya, itu masih ngegarong tanah rakyat. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, sampai kapan ambisius ini tidak bisa berhenti atau tidak bisa ngerem? Saya sepakat, katakan membangun sebuah kawasan ekowisata. Dalam arti kata, negara dapat, swasta yang membangun juga dapat, rakyat juga tidak dikorbankan. Tapi lagi-lagi yang saya lihat, rakyat ini selalu menjadi korban. Saya tidak bicara spesifik di PIK ya.
banyak, cuman kalau saya sebut ya ada perusahaan yang namanya udah terkenal lah, SM lah ya, nama singkat nama depannya gitu ya kan. Sinarmas. Ya motor. Kalau Itu di nggak berhenti. bola dulu tempat saya pernah bekerja itu Sumo Hadi Marsis. Begitu. Jadi mau sampai kapan gitu loh, rakyat ini sudah tergusur, terpinggirkan, teraniaya. Coba bayangkan, kalau misal nih ya dibeli dengan 50.000, ini saya naluri properti gitu. Dibeli 50.000, saya nanti akan jual per meter setelah jadi dan lain sebagainya. Tentu ada kos dan lain sebagainya. Iya. Sampai 20-30.000. Apa sih ruginya? Membuat rakyat ini supaya kalau dia pindah dari tempat tersebut dia bisa beli rumah kecil dan lain sebagainya. Ini yang pemerintah tidak pernah hadir di sini. Saya nggak bilang swastanya nih ya, tapi pemerintah tidak pernah hadir di sini. Pemerintah mesti hadir. Lo gua kasih PSN, lo gua bantu ini. Ganti pemerintahnya Pak Yusuf. Mesti ganti pemerintahnya. Kelamaan nggak ganti-ganti, capek. Kalah kemarin. Ini bukan masalah kalah menang. Kalah menang tetap harus ganti ini Oktober. Tapi sebelum ganti yang kalah itu diacak-acak. Syekh Yusuf, co-captain. Kalau saya kan lawyer juga. Oh ya, co-captain ya. Iya, kan saya lawyer juga. Saya kalah di MK, dia kalah di pemilu. Tapi mirip, apa yang dikatakan Syekh Yusuf Martak ini kan hal yang ente pun sudah omong selama ini kan. Kalau kita bicara tentang yang lebih besar, tema lebih besar, bagaimana penyakit land hungry, kan lapar tanah, kemudian perusahaan The Giant kapitalisasi, ya kan? Paham saya. Nah, yang begitu-begitu kan itu sudah makanannya Haris Azhar sehari-hari. Tiba-tiba ketika Haris Azhar menjadi lawyernya perusahaan yang selalu kita isukan begitu-begitu, orang kan Haris Azhar, ibarat kata Said Didu udah semangat-semangat kan? Saya itu dulu ngelawan PIK, Pak Refli. Mau berkelahi, tiba-tiba, Enggak, teman saya kasih sendiri. tahu. Saya dulu ngelawan PIK. Iya. Gitu. Dan saya melawan dengan cara yang baik dan benar. Dan saya berhasil, meskipun ada beberapa yang tidak berhasil. Iya. Gitu. Nah, jadi saya mau cerita. Kalau Anda bilang bahwa Anda mau nyerang soal posisi saya yang belain rakyat kok jadi kerja buat perusahaan, saya minta maaf. Di level non negara dan non perusahaan yang bandit juga banyak. Iya. Gitu, ya. Orang yang kerja ngaku-ngaku kerja ini kerja itu, saya juga tahu terima duitnya dari mana. Iya. Saya kan terbuka. Gitu. Saya nggak peduli orang mau maki-maki, tapi saya terbuka. Iya. Tapi saya tahu orang di sekitar saya yang merasa hero, merasa apa, tapi dapat ongkosnya dari mana, saya kan nggak perlu sebutin bikin video. Dalam rangka, apalagi dalam rangka nyelamatin tanahnya dirinya gitu ya. Oke. Nah, saya maksud saya begini, itu satu hal. Yang kedua, kalau Anda mau bertarung, mau ngomongin PSN, ngomongin yang lain. Anda punya data apa soal PSN yang lain? Iya. Gitu, ya kan? Yang ketiga, kalau Anda tanya saya soal PIK, saya ditodong balik sama PIK. Ya, Pak Haris suka belain yang benar kan? Iya. Nanti saya punya kasus yang benar. Ini punya kasus yang benar. Belain nggak? Saya bilang oke, saya periksa dulu. Dan ketika saya periksa benar. Apakah kebenaran itu hanya miliknya non negara sama non perusahaan? Kan nggak juga. Nah, kalau yang benar harus kita sampaikan. Yang salah ya salah. Yang level warga salah, ya, tapi saya urusin juga. Padahal saya kuasa hukumnya PIK. Saya ketemu yang mau pakai wajah saya, mau pakai akses saya untuk mencuri, mendapatkan, menikmati sesuatu. Tapi saya bilang nggak benar kamu. Nah, jadi maksud saya yang fair lah kita. Kalau Anda mau tanya saya biasa bela ini bela itu, banyak kasus saya yang berhadapan sama negara di sektor bisnis. Nah, itu kan itu juga banyak. Itu kan sudah jadi pengetahuan umum, iya. Bro. Nggak bisa Anda gitu. nggak bisa Anda labeling orang. Kebenaran, ya kan ada orang yang benar tapi nggak punya fakta. Oke. Ini kan saya sedang bercerita mengenai Said Didu. Apalagi ada orang yang dalam rangka jagain dagangannya terus nyerangnya kemana-mana. Metodologinya salah itu. Gitu ya. Terus nyerang-nyerang pribadi saya.
Susah ya. Ngambil bikin video, Makanya Daeng, datang Daeng. bikin video ngambil kemarin deh. enggak, terus nyuruh temennya bikin video, ya ngambil foto dari website Lovem saya, ya kan mau nyerang saya aja nggak punya modal bikin foto, Luar biasa. gitu. Kesian saya sebetulnya, makanya Saya membayangkan kalau Enggak, saya itu enggak. seru juga Seru. ini. enggak, makanya begini, ya kan mau jadi oposisi nggak menang-menang, kalau cara lawannya begini nggak bakal bisa, Oh gitu, luar biasa. ya kan Jadi ini maksudnya kritik kepada saya Yusuf Martak atau semuanya, Oh, termasuk semuanya. Anda terhadap Pak Yusuf. Saya mau orangnya kalau ada yang sebut kritik saya kritik. Saya yang sampai- oposisi terus menerus itu Yusuf Martak? Iya. Nggak pernah. Nggak pernah Koalisi menang ya? Nggak pernah ada di sana kayak Pak Refli. Ya. Jadi pernah di istana salah, jadi oposisi terus menerus salah. Enggak. Persoalannya begini, waktu Anda di pemerintah, Serius saya dia. suka. Serius dia. Saya suka. Anda ada di pemerintahan tapi Anda mengkritik. Ya cepat sekali ya langsung ketendangnya. Gitu. 4 Udah bulan benar. aja. Gitu. Jadi kita jadi saya ya kan. Kalau kita tidak di pemerintah, kita mengkritik dibilang, wah Anda sakit hati, ya kan? Kalau kita di pemerintah, kita mengkritik, Anda tidak tahu diri. nasib oposisi itu harus menerima apapun adanya. Ya Pak. Jadi begini Bang Aris. Mau apa? Tapi saya mau katakan ya, ini konsekuensi profesi saya sebagai Iya. saya buka kantor advokat. Ya, ya. Saya punya kantor hukum. Nah, jadi kita kerja punya basis nilai juga, punya ukuran juga. Dan sebenarnya banyak orang yang nanya juga dengan informasi kemarin itu. Tapi nggak salah kan pertanyaan begitu. Pasti Saya- Anda kan enggak, dapat enggak WA salah. banyak-banyak kan, Iya. pasti kan? Tapi saya juga mengerjakan klien-klien saya itu juga ngerti saya. Perusahaan-perusahaan itu punya lawyer banyak. Ya. Saya punya klien beberapa perusahaan lain. Lawyernya juga banyak. Untuk urusan yang A, lawyernya model C. Ya. Untuk urusan yang B, lawyernya model yang D. Ya. Jadi macam-macam. Gitu. Nah, Ya pokoknya untuk ngemplang, iya. Pertanyaannya kan kemudian bisa mengerucut. untuk ngemplang utang kan nggak mungkin lawyernya beliau, Iya. kan begitu kira-kira kan? Nah, pertanyaannya kemudian kenapa giliran saya itu kenapa harus Haris Azhar yang hadepin? Iya. Nah, saya voluntary mengajukan diri juga. Oke. Ya, karena menurut saya ini maunya apa? Ini mau nyelamatin 9 hektar tanahnya. Mau putus atau terus? Iya kan? Ini kata Judika. Oh iya. Saya tahu orangnya tapi saya nggak tahu lagunya. Oh, Nah, atau misalnya mau ngurusin soal PSN-nya. seneng kan boleh serius dia. Nah, gitu. Oke. Enggak, saya perlu serius. Iya, iya. Karena cara melawannya menurut saya nggak nyambung. Oke. Gitu. Dan kalau Anda tanya soal bahwa saya bela ini dibela itu segala macam, nggak usah khawatir. Gitu. Itu banyak yang tetap saya kerjain yang saya lakukan. Cuman saya nggak pamer-pamer bikin video nyebar-nyebarin ke orang apa yang saya kerjakan. Gitu. Nah, kepentingan yang lebih besar Bung Haris ya. Iya. Tapi kan pasti banyak WA ke Anda kan gara-gara kasus PIK ini. Iya. Iya, Dan kan? saya senang dan saya bisa mengklarifikasi. Nah, that's why makanya kita tanya kan. Betul. Karena pasti banyak yang nanya. Jadi Makanya- ini akan ditonton lebih banyak lagi orang. Jadi Anda mengklarifikasi pada audiens yang lebih lebar. Kan Kita begitu. mengundang Bung Haris. Baru senyum dia sedikit. Kita mengundang Bung Haris hari ini. Maghrib nih. Itu tujuannya kita tidak hanya spesifik membicarakan lahan seseorang, 9 hektar, Daeng dan lain sebagainya. Ya, tapi isu itu naik. Oh iya. Ya kan Itulah isu PSN itu. triggernya naik. itulah sampai kita Gara-gara ada personal interest itu, Pak Yusuf. betul. Makanya kita buka ruang sekarang Bung Haris kan bisa mengklarifikasi, bisa menyampaikan semua supaya kita fair, tapi ada kepentingan yang lebih besar. Kalau lihat dari latar belakang Bung Haris ini kan selalu berjuang di sisi orang Saya yang lemah. tetap nolak PSN kok Pak Yusuf. Tenang aja. Ya, jadi harapan saya yakin ini kerabat-kerabat dari RH Channel, dari YMMC Channel ini berharap Bung Haris itu paling tidak ya walaupun tidak benar-benar di tengah, paling tidak jangan terlalu ke kiri lah kurang lebih dalam arti kata bagaimana Saya tetap insya Allah ada di apa namanya? Maksudnya gini. Bukan saya potong nih, tapi saya tetap mengerjakan dan secara profesional setuju. klien-klien saya yang profesional itu
tetap ngerti saya dan dukung saya. Betul, saya setuju. Secara profesional kita hormati, appreciate ya sebagai lawyer dan lain sebagainya. Mau salah mau benar, namanya lawyer kan harus bekerja sesuai dengan profesinya. Tapi paling tidak melalui pertemuan hari ini kita juga menitip kepada Bung Haris bagaimana caranya perjalanan daripada pelaksanaan di PIK ini benar-benar juga ada keberpihakan juga kepada masyarakat setempat. Karena ini kan juga merupakan satu poin. Ini kan tidak ada salahnya kalau tidak memang ini titipan dari yang di atas, tidak mungkin dia pakai Bung Haris kan, jujur aja kan gitu. Nah, mumpung kesempatan ini. Saya bukan sombong nih Pak Yusuf ya. Mungkin nggak semuanya ya. Tapi saya insya Allah dan saya alhamdulillah saya kasih warna kok perubahan ke klien saya itu. Tanpa ada urusan saya di ini. Dan saya nggak perlu ungkapkan kasus yang mana dengan saya siapa. senang benar itu. Dia selalu insya Allah katanya. Enggak, Meyakinkan sudah. enggak. Saya udah beberapa kali saya bantu orang. Gitu. Dan saya kasih masukan juga ke pihak perusahaan sesuai dengan standar. Cuman yang diberitakan kan Haris jadi lawyernya P. Apa dituduhnya tadi sama saya tidur? Lawyernya Aguan. Lawyernya Aguan. Pilihan-pilihannya seperti itu katanya. Nah, benar ya dia bilang lawyer Aguan kan? Lupa gitu. Iya, lawyer Aguan. Tapi saya kasih warna kok. Diakui nggak diakui, diketahui tidak diketahui, tapi ada itu. Dan perusahaan juga melakukan sejumlah perubahan. Jadi menurut saya ya terserah lah mau bikin. Anda merasa merasa dimanfaatkan dengan nama besar Haris Azhar ya kan? Saya kalau yang urusan begini-beginian pakai Haris Azhar aja. Bahkan ada beberapa orang di dalam yang merasa atau sebelum Haris Azhar teriak, mendingan Haris kita pakai gitu kali. Enggak. Justru sebetulnya beberapa orang di dalam perusahaan itu merasa bahwa Bang Ebang lebih aktif terlibat di beberapa kerjaan lain. Oke, jangan ini doang. Bukan gara-gara ini, kemarin-kemarin. Ya, ada banyak hal gitu. Oke. Habis lawannya LBP. Enggak juga lah. Enggak juga. Itu another story ya. Gitu ya. Another story ya. Jadi gitu. kayak gitu-gitu lah. Oke, apa kesimpulannya nih? Bro, mungkin closing statement ya dia. Silakan. Closing statement. Nggak ada closing statement. Ya Anda maksudnya makan samosa habis itu. Paling tidak kerabat RH Channel, WMMC Channel bisa merasa ada perwakilan atau mewakili di atau saya dulu closingnya ya. Enggak, saya gini deh, mau kasih closingnya begini. silakan. Pertama saya terima kasih buat Pak Yusuf sama Om Refli ini ya. Apa namanya? Sebenarnya lebih banyak diskusi di luar mikrofon lah kalau kita ini kan. Terima kasih diundang ke sini. Pertama begini, saya jadi sebenarnya secara personal juga jadi menarik. Kenapa? Karena saya lagi nyiapin proposal S3 saya mau nulis soal metodologi pembuktian kan. Dan keinginan itu makin dipicu gara-gara saya kemarin dilaporin pidana dalam kasus LBP. Oke. Saya ngelihat bagaimana proses peradilan itu pembuktiannya hancur lebur dan lain-lain. Nah, terus saya makin sensitif dengan banyak fakta dan situasi yang soal-soal metodologi pembuktian tadi. Nah, tapi kasus di MK itu menarik, metode pembuktiannya itu keren. Nah, tiba-tiba ada muncul kasus seperti ini. Dan ada ada pendekatan personal yang menurut saya menarik, si Said Didu. Kalau orang akan melihatnya, kan lu kayaknya ada di satu front gitu, ya kan begitu. Tapi menurut saya malah, memang saya pengen sentil-sentilan sama dia. Nah, sentil-sentilan kalau ada Said Didunya? Bukan, saya pengen sentil-sentilan. Kenapa? Karena faktanya saya nggak ngomong langsung begitu kan, menjawab bantahan. Saya cek dulu di lapangan, cek dulu di perusahaan, di klien segala macam. Oh, faktanya kayak gini, makanya kita sampaikan. Nah, cuman kemudian tuduhan baliknya justru menyerang personal saya. Itu yang menurut saya nih ajaib juga nih. Gitu. Tapi nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa karena serangan-serangan itu nanti kita buktikan sama-sama. Nah, sekarang balik ke fakta itu. Nah, forum seperti ini saya anggap grateful, thank you lah, terima kasih ya, karena cover both side tadi.
Tapi dan dengan forum seperti ini saya bisa menyampaikan bantahan-bantahan, meskipun tadi Pak Yusuf, Pak Refli menyampaikan kekhawatiran-kekhawatiran lah ya, saya pakai bahasanya begitu, bukan soal kecurigaan tapi kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi lihat aja nanti, gitu. Saya pasti punya fungsi yang lain, meskipun ada yang kritikal pointing ke saya, tapi kan saya juga memainkan fungsi-fungsi yang lain. Nah, tapi nggak bisa dijawab dengan lisan dan tidak bisa dijawab dengan tulisan waktu di saat ini. Nanti kita lihat ke depan. Nah, kalau misalnya ada persoalan dengan saya Didu soal lahannya yang 9 hektar itu, silakan dibicarakan. Bisa pakai saya atau bisa saya tunjukkan kemana, ya kan? Atau mungkin bisa lewat Pak Yusuf, Pak Refli. Nah, kalau soal PSN-nya, saya juga nolak PSN kok. Saya kampanye di mana-mana nolak PSN. Saya dampingi beberapa korban PSN. Gitu. Nah, Tapi tidak termasuk PSN-nya PIK enggak ya? Yang ditolak enggak? Kalau saya Yang mau lain, melawan, saya sudah ketemu syarat-syarat materialnya, saya lepas kontrak saya sama PIK. Saya nggak ada masalah. That's point. Gitu, ya kan? point. Nggak ada masalah kayak begitu-begitu. Okay. Cuman datangnya, nasabnya harus bagus. Jangan gara-gara soal punya kepentingan personal, saya nggak suka kayak gitu. Gitu. Metodologinya nggak benar. Kira-kira saya sama Pak Yusuf ada kepentingan personal nggak? Metodologinya ada, nggak, terus kepentingan personal nggak ada. Tapi Anda sudah punya bahan nggak? Oke. Gitu. Nah, Nggak punya di tanah negeri di ini mana rupanya Pak Yusuf, di negeri ini rupanya nggak ada belum saya dengar satu orang pun yang menggugat peraturan Perpres soal PSN. Tunjukin sama saya siapa. Ya ada lah yang paham menggugat. Iya makanya tadi saya mau bilang. mungkin dong jeruk makan jeruk. Enggak, saya kan nggak ada di masalah. posisi Ada itu kan nggak kepentingan yang mungkin. lebih besar. Perpres kan beda. Perpres kan normatif, normal. Dan sipiknya sekalipun nggak ada PSN pun mereka sudah jalan selama ini. Gitu. Jadi maksud saya ada beberapa kali nggak ketemu ini. Oke. Ya, sahabat sekalian. Begitulah kawan-kawan rutan. Jadi, Terima kasih Bung Aris. Yang namanya YouTube ya kan, ini tidak mesti juga kita paham persoalannya, ya kan? Iya. Justru karena kita tidak paham, kita tanya sama yang paham. Oh begini-begini. Tapi tetap saja dalam metode pembuktian ilmiahnya nanti, oh this is the version of Said Didu, ya kan? This is the version of Haris Azhar. Nanti kalau ada pihak yang mau melakukan misalnya field research, ya kan, mereka akan ketemu, oh begini. Tapi itu pun one story juga, gitu. Tetap satu dalil juga. Jadi memang saya hanya ingin mengatakan bahwa kebenaran itu tidak pernah mutlak, ya kan? Tergantung versi dan tergantung data dan keyakinan yang ada pada kita, kan? Sama juga ketika saya di MK kan saya yakin Prabowo Gibran curang segentong-gentongnya sebabi-babinya. Tapi Yusril kan nggak yakin. Padahal sama-sama pembuktian yang ahli ekonomi itu yang Bang. Bidang hukum tata negara kan. Beliau bilang keren pembuktian Fit Adrison namanya. Tetapi MK nggak merasa keren itu, nggak diambil sama MK kan. Lalu kemudian Andi Malarangeng berdebat sama saya merasa apa itu katanya. Oke, jadi karena itu menurut saya itulah yang menyebabkan pengetahuan berkembang, ya kan, baik fakta maupun teorinya, dan yang kedua dan akhirnya kan kita kembali kepada diri kita masing-masing kan, ya kan? Apakah kita melihat ini air putih dan kita minum, ya kan? Atau kita biarkan saja sebagai air putih dan kita tidak sentuh. Itu soal pilihan kan. Itu saja, Syekh, ya kan? Terima kasih. Tapi Bang Haris. saya selalu yakin bahwa Haris Azhar adalah sedikit dari orang yang berani berhadapan dengan aparat, berani berhadapan dengan penguasa, ya kan? Apalagi berani berhadapan dengan Refli Harun dan Yusuf Marzuki. Itu lebih kecil lagi. Bahkan adu argumentasi sama JPU, mic pun dibawa. Saya baru ingat tadi. Mantap. Oke, sebelum ditutup, saya ingin sedikit menyampaikan, mudah-mudahan ada yang berani menggugat PSN, tidak menggugat masalah tanahnya pribadi dirugikan, tapi benar-benar berani menggugat
Perpres tentang PSN. Oke, Saya dan dapat mudah-mudahan rembesan- ada yang berani juga saya dapat melakukan rembesan penelitian. beliau. 2016. 2016 Saya ya. hafal, dibikin Iya. tahun 2000. Saya dapat rembesan saya 16, Didu katanya akan 2016. melakukan gugatan. Oke. Tapi saya tidak tahu gugatan tentang tanah pribadinya Oke. atau masalah Perpresnya, PSN ya. Oke. Terima kasih kerabat WMM Channel, RH Channel, dan NBW Channel. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cadas. Salam cadas.